Kerusuhan secara besar-besaran terjadi di Paris beberapa hari lalu. Gara-garanya apa? Gara-garanya PSG menang champion. Yes, PSG, salah satu klub bola di Prancis itu menang UEFA. Orang-orang berselebrasi, wuh, tapi ternyata kelebihan. Kelewatan sampai memakan banyak korban dan bener-bener banyak, ratusan. Loh, kok bisa begitu? Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Paris? Dan kenapa PSG menang kok malah Parisnya yang kebakaran? Baru-baru ini Paris bener-bener menyala. Ini bukan menyala abangku, tapi beneran kebakaran. To that, 559 arrested in France clashes after PSG Champions League win. 2 meninggal dan 559 ditangkap. Gue ulangin, 559 orang ditangkap setelah tim sepak bola Prancis PSG menang Champions League. Gue bukan ahli bola, gue sempat kerja sih di media olahraga, tapi gue bukan yang ngurus jurnalisme, berita dan lain-lain. Tapi gue tau lah keraknya. Jadi gue akan bantu ngejelasin ya itu champion tuh apa gitu. Dan gue rasa sih penjelasan gue akan lebih nyebelin buat kalian, buat yang udah tahu. Jadi maaf ya nih abang-abanganku ya. Jadi Champions League itu adalah pertandingan bola antar negara, tapi klubnya bukan negaranya. Tapi ini di Eropa ya, nggak di seluruh dunia. Namanya Liga Champions. Jadi ini bergengsi banget, kayak seakan-akan lu juara Eropa. Di Eropa lu yang terbaik, bukan sebagai negara tapi sebagai klub. Nah, PSG ini pertama kali ya dalam sejarah dia menang Champions League. Sebelum-sebelumnya dia nggak pernah menang. Di final PSG menghadapi Inter Milan dengan skor akhir 5-0. Hah? 5-0? 5-0? Yah, elah Inter. Aduh, gimana nih Inter? Coba komen di bawah teman-teman Inter. By the way, tim PSG ini menang setelah Kylian Mbappe cabut ke Real Madrid. Jadi cukup banyak juga nih topik-topik perbincangannya nih di kalangan pencinta sepak bola nih tentang PSG, Liga Champion, Inter Milan, dan juga Mbappe. Dulu ikoniknya Mbappe yang ada di PSG, tapi udah pindah ke Real Madrid. Dan ini adalah kemenangan pertama untuk Paris ya, untuk diakui sebagai tim terbaik di Eropa, dan sudah selayaknya ya, kayak di mana-mana kalau tim kamu menang, kota kamu menang, apalagi udah perwakilan kota gitu ya, itu ya perayaan besar-besaran. Tapi ternyata perayaannya terlalu besar dan kelewatan, nggak bisa ditarik mundur dan udah kejauhan dan berjatuhan banyak korban. Yes, kemenangan ini somehow selebrasinya terlalu berlebihan. Iya, selebrasi awalnya kayak One Piece gitu, setiap abis end arc gitu kan, makan bareng, nyanyi yo-ho-ho gitu, terus minum-minum, terus foreshadowing tarian nikah dan lain-lain. Iya, awalnya kayak gitu sampai akhirnya bakar-bakaran. Udah bakar-bakaran, terus ada yang banyak banget mobil dirusak, ratusan mobil dirusak. Jadi ini bukan 1-2 mobil, ratusan mobil dirusak. Terus toko-toko tiba-tiba pada dijarah. Terus sampai ada orang yang juga kena korban penusukan. Jadi ini perayaan apa riot? Jadi bener-bener kacau banget Paris. Jadi bener-bener menyala karena api di mana-mana, apapun dibakarin, disulutin api dan lain-lain. Sampai bahkan polisi dan juga pemadam kebakaran itu kewalahan untuk menghadapi kekacauan yang dihadirkan sama mungkin fans PSG, mungkin enggak. 2 people die and hundreds were arrested in France overnight as football fans celebrate Paris Saint-Germain PSG stunning UEFA Champions League final victory. The Ministry of the Interior said. Jadi aksi semalam itu menghasilkan korban 2 orang meninggal dan ratusan orang ditangkap gara-gara kerusuhan ini. The authorities reported 2 deaths amid celebration. A man riding a scooter in Paris died after being hit by a car in the city's southern 15 arrondissement located about 2 km from the Champs Elysees. Jadi salah satu korbannya itu ya lagi naik skuter, tahu-tahu ditabrak mobil. Wow, kesian banget man. In the southwestern town of Dax, a 17 years old fatally at gathering fitting the PSG victory. Prosecutor said he occurred shortly after the match and during the celebration. But the prosecutor office said it did not know whether it was related to the Champions League final. It added that the perpetrator was on the run. Jadi yang korban berikutnya itu tahu-tahu ditusuk.
dan gak jelas kenapa ditusuk, apakah kecelakaan, gak sengaja, tapi waktu penusukannya setelah kemenangan. Jadi bener-bener chaos banget. Tahu-tahu ada orang random ketusuk aja gitu. Dan pelakunya sampai sekarang kabur, belum bisa ditemukan. Dan korbannya meninggal. Ini kan kacau balau banget. Ini kan mengerikan sekali. Elsewhere, police said a car carried into fans celebrating PSG win in Grenoble in southeastern France, leaving 4 people injured, 2 of them seriously. All of those hurt were from the same family. Buset, mobil nabrak-nabrakin orang di jalan. Wah, ini chaos banget sih. Troublemakers on the Champs-Élysées were looking to create incident and repeatedly came into contact with the police by throwing large fireworks and other objects. Dan bahkan di beberapa tempat itu orang-orang benar-benar nyari kerusuhan dengan ya nembak-nembakin petasan ke berbagai macam tempat dan coba untuk get contact with the police dengan cara lemparin petasan tersebut. 2 korban, ratusan luka-luka, ratusan ditangkap, puluhan titik kebakaran, penjarahan. Ini benar-benar keterlaluan. Yes, kita bisa bilang bahwa nggak semua mungkin adalah fans bola yang nonton gitu. Bisa jadi orang yang memanfaatkan keramaian dan kerusuhan untuk bikin rusuh gitu. Dan sebenarnya ini bukan pertama kalinya terjadi. Maksudnya mungkin kalian banyak yang argumen, wah makin kesini makin kacau dan lain-lain. Enggak ya, Paris emang suka kacau dari dulu. Waktu Liga Champion PSG yang sebelumnya di 2020 juga ada kerusuhan kok. Waktu Piala Dunia juga ada kerusuhan. Dan di event-event lain kayak Euro juga ada kerusuhan. Jadi bola dan kerusuhan di Paris itu udah kayak sesuatu yang sangat disayangkan akan terus terjadi. Ya baiknya sih tidak terjadi dan makin diredam, tapi makin kesini makin parah. Dan sekali lagi, belum tentu semuanya beneran fans bola. Bisa jadi orang yang emang memanfaatin kerusuhan. Bisa jadi fansnya itu tadinya aman-aman aja, seru-seruan, malah jadi makin rusuh. Gara-gara oknum-oknum ini bikin rusuh. Semoga ini jadi pelajaran bahwa nggak harus berlebihan menselebrasi. Ya tentu banyak hal mesti diselebrasi, tapi dengan kadar yang masuk akal. Dan jangan sampai merugikan orang lain. Ini udah jelas-jelas merugikan orang lain karena korbannya bukan para supporter itu sendiri, tapi masyarakat biasa. Ada penjarahan juga, ada juga korban yang sampai meninggal. Dan ratusan orang mesti ditangkap padahal harusnya besok-besoknya udah mulai kerja lagi dan happy-happy di kantor karena timnya menang. Tapi sekali lagi, gue bisa dikritik dan gue bisa salah informasi. Jadi kalau misalnya kalian mau tambahin atau kalian mau koreksi informasi, silakan banget dilakuin di kolom komentar di bawah, apalagi buat temen-temen nih para fans atau para orang-orang yang ngikutin bola. Gue di sini cuma meng-coverage apa yang lagi rame diomongin sama orang-orang di internet. Jadi menurut kalian bagaimana? Ternyata lebih barbar yang di sini atau yang di sana? Kalau menurut gue sih jangan adu-aduan ya. Wah, ternyata kita bisa lebih dari... Jangan dong. Jangan dong. Harusnya kita nunjukin kalau kita lebih baik dari mereka. Iya nggak sih? Lebih terorganize, lebih rapi, lebih wild dalam artian selebrasi dan dukungannya, tapi tetap bisa menjaga kenyamanan dan tidak merugikan orang lain. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan apa yang lagi rame di internet dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan gue itu upload video sehari 1. Jadi kalau kalian masih mau nontonin video gue, cek channel gue dan silakan klik video yang thumbnailnya belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah Bening pamit undur diri. Congratulations buat para fan PSG di Indonesia. Sabar-sabar para fans Inter. Dan untuk kita semua, jangan sampai kita malah jadi perbandingan untuk wah di sana bisa ngurus seperti itu, kita tidak terlalu rusuh ya. Jangan dong, kita juga harus bisa lebih baik dan tidak ada rusuh-rusuh yang aneh lagi, apalagi sampai yang memakan korban. Dan buat para fans bola di Indonesia, tetap semangat, tetap support, tetap dukung, dan jangan sampai terjadi kerusuhan. Tunjukkan kita jauh lebih baik. Gue percaya sama para fans bola di Indonesia. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.